masih terus berusaha. Roman Camelo. Ya, kita lihat ya, belum 1 menit ada sebuah serangan yang langsung dilakukan oleh para pemain Arema. Dan kali ini juga seperti biasa mereka mengandalkan Roma Malang. Roni Firmansyah. Pendek saja ke No Alamsyah. Kembali Fakhrudin. Masih Fakhrudin. Dipatahkan oleh Valdo Silva di Aziz. Fakhrudin. Pendek saja. Camelo. Masih lemah. Sebuah pressing dari Camelo. Iya, sebuah tekanan yang dilakukan oleh anak-anak Arema Indonesia yang berhasil melewati pemain belakang dari Persijap Jepara. Saya pikir ini sebuah peluang emas yang cukup baik di menit-menit awal pertandingan babak pertama yang belum bisa dimanfaatkan oleh Roman Camelo. Masih Purwaka Yudi. Dipatahkan oleh Doni Siregar. Ya, kita lihat jelas sekali di sini ada hadangan dari Roni Firmansyah terhadap pergerakan seorang Pablo Frances yang kita melihat di sini tampaknya ingin membuktikan dirinya masih layak berada di starting lineup. Betul, kali belum mencetakkan gol. Ya. Paiton Tiapma. Danan Puspito kembali ke Tiapma. Danan Puspito lebih dekat ke Kurnia Mega. Kembali gagal peluang bagi Persijap Jepara. Kembali Pablo Francis, cepat kita lihat. Oh, masih berada di atas Mister gawang Kurnia Mega. Ya, kita lihat ya jelas sekali di sini motif seorang Pablo Frances sangat determinan untuk mencetak gol. Kita melihat bagaimana pergerakan Pablo Frances begitu sulit dihadang oleh para pemain belakang Arema Indonesia hingga akhirnya ia mampu melepaskan tendangan. Namun sayang kita melihat tampaknya ia terlalu bernafsu sehingga tendangannya sangat keras dan Singapura. Selain tentunya No Alamsyah. Pelanggaran Danan Puspito. Pelanggaran Danan terhadap Muhammad Ridwan. Alamsyah kadangkala bermain sebagai penonton, namun kadangkala bisa mendapat umpan-umpan yang sangat berkualitas dari kedua sisi sayap. Noh Alamsyah, Muhammad Ridwan, cepat Muhammad Ridwan kita lihat dibayang-bayang oleh Valdo Silva. Masih Muhammad Ridwan di kotak penalti Persijap Jepara. Luar biasa, cukup tenang Evaldo Silva. Sergio Junior melebar ke kanan, Doni FS ada di situ. Pablo Francis kali ini 1 lawan 1 dengan Purwaka Yudi. Masih Pablo Francis. Lepaskan umpan, Pablo Francis terlanjur out. Arema Indonesia. Skill yang sangat cantik kita melihat di sini ditunjukkan oleh Pablo Frances. Valdo Silva. Salah pengertian Valdo Silva, serangan balik dari Arema Indonesia. Camelo. Masih beruntung Persijap Jepara. Camelo tertutup oleh 2 pemain bertahan Persijap sekaligus. Danan Puspito. Catur Bintang. Danan Puspito. Nur Hadi. Kembali ke Catur Bintang, kerjasama dengan Nur Hadi. Memasuki daerah pertahanan. Arema, oh terlepas Junior. Offside. Iya, agak sedikit antara offside dengan tidak loh, karena Waktu 5 menit lebih aktif lagi dalam membantu Muhammad Ridwan untuk mengusung serangan. Muhammad Ridwan kali ini lepaskan crossing dan masih tepat di pelukan Danang Wihatmoko. Ya, kita melihat ya ini adalah sebuah skema serangan yang sangat identik dari Arema Indonesia yang mereka tunjukkan juga berkali-kali di pertandingan mereka musim ini, di mana Muhammad Ridwan menjadi aktor serangan utama Arema Indonesia.
Dan kita melihat sayangkan kedua tim masih belum mampu mencetak gol. Camelo Fahrudin kali ini. Masih Fahrudin dibayang-bayangi oleh M. Bakhtiar. Lepaskan tendangan langsung Fahrudin. Masih mampu ditepis oleh Danang Wihatmoko. Masih terus Persija berusaha melakukan tekanan di barisan pertahanan Arema Indonesia. Kembali peluang sebuah chop dari Danang Puspito. Masih tampaknya Danang Wihatmoko menjaga gawang Persijap. Salah jatuh, Bung. Indonesia yang di musim ini hampir selalu mencetak gol melalui sebuah proses serangan balik. Janka nyaris saja terlepas bola. Pablo Francis. Masih Pablo Francis. Sayang kita melihat bagaimana Pablo sedikit terlambat untuk memberikan umpan kepada Nur Hadi tadi terlihat di depan, sehingga Pierre Janka kembali bisa menguasai bola. Masih Persija melalui Paiton Tiatma. Sebuah tendangan spekulasi dari Paiton Tiatma. Iya, pemain ini yang kerap bermain di sektor bek kanan saat di 3 pertandingan terakhir dimainkan di sektor tengah untuk melapis lapangan tengah yang sedikit keropos, dan upaya yang dilakukan ini adalah buntunya lini depan Persijap Jepara untuk melakukan serangan sehingga Paiton mencoba. Pemain yang juga telah membela Persijap Jepara pada musim sebelumnya. Roman Camelo. Sayang sekali kita melihat Roman memilih untuk langsung syuting. Oh, bukan offside. Danang Puspito. 3 lawan 1. Gagal Danang Puspito. Kembali serangan maksudnya ke Camelo. Masih bisa dipatahkan oleh Catur Bintang. Pablo Francis. Sergio Junior kembali ke belakang. Tiatma jauh ke depan, maksudnya ke Pablo Francis. Rebutan bola, Janka dan juga Pablo Francis. Kali ini dimenangkan oleh Pablo Francis. Paiton Tiatma. Danang Puspito, crossing Danang Puspito. Nurul Huda. Masih Nurul Huda. Sebuah tendangan langsung. Masih lemah dari Nurul Huda. Ya, kita melihat kembali sebuah gejala dari para pemain Persijap untuk mencoba melakukan syuting dari jarak yang sangat jauh dan mencoba mencetak gol. Dan ini Secara cepat Pablo Francis. Pablo Francis. Masih mengenai kaki pertahanan Arema Indonesia. Mantan pemain Persisam kembali Tony Pranata tadi. Nuh Alam, Muhammad Ridwan, Camelo. Nyaris saja sebuah sontekan dari Camelo. namun kita melihat setiap kali mereka memegang bola di lini depan, mereka terlalu cepat mengambil keputusan. Dan lihatlah ini, Wow, hampir saja sebuah nyaris gol saja, Bung. dari Paiton tampaknya. Ya. Kita melihat yang melakukan syuting dari lini tengah. Dari jarak sekitar 50 meter, kita melihat bagaimana Paiton melepaskan tendangan spekulasi. Masih mampu ditepis oleh Kurnia Mega. Pojok dari Laskar Kalinyamat. Kita nantikan Danang Puspito Junior. Masih terlalu tinggi. Roman Camelo juga ada di situ. Pendek saja ke Muhammad Ridwan, kembali ke Roni Firmansyah. Ke tiang jauh dan masih mampu ditangkap dengan sempurna oleh Danang Wihatmoko. sebuah skema tendangan pojok yang cukup baik dengan memberikan umpan pendek kemudian memberikan umpan tarik ke dalam. Namun umpan yang diberikan oleh
Danang posisi Doni FS, Paiton Tiapma, Pablo Francis berpindah ke kanan. Ada Nurul Huda, masih Huda, Doni FS. Kita melihat bagaimana keputusan wasit, tampaknya Pablo Francis berada pada posisi offside sebelum menerima umpan dari Doni FS. Dalam gerak lambat kita lihat apa yang terjadi, Bung. Ya, kita melihat di sini cukup cerdas para pemain Arema Indonesia memainkan tempo permainan sehingga kita melihat ini pun menyulitkan Jepara untuk bermain agresif. Ya, Muhammad Ridwan. Apa yang terjadi, Bung? Tampaknya Muhammad Ridwan. Ya, dan tampaknya tendangan penalti bagi Arema Indonesia. Ya, kita melihat ya di sini memang tadi ada serangan yang dilakukan oleh Arema Indonesia dan juga terlihat bagaimana Ridwan mencoba melakukan syuting dan memang tidak jelas tadi kita melihat scrimmage yang terjadi sehingga ada seorang pemain Jepara, apakah itu Evaldo yang justru mengenai bola ke tangannya? betul. Saya melihat ada kepanikan daripada Elvado Silva dan M. Bahtiar dalam menghadang serangan balik tadi. Justru kalau kita lihat tadi, apakah itu merupakan faktor kesengajaan atau tidak? Dan kembali akan dieksekusi oleh Noh Alamsyah di Singapura. Mampukah dia menciptakan gol kedua melalui titik putih? Ini adalah merupakan penalti kedua bagi Noh Alamsyah dan gol! Noh Alamsyah kembali merubah kedudukan menjadi 1-0 bagi Arema Indonesia atas Persijap Jepara. Perfecto, kita melihat bagaimana eksekusi penalti yang dilaksanakan oleh Noh Alamsyah sangat-sangat sempurna. Ia mengandalkan teknik, tidak melakukan power, dan kita melihat bagaimana ia bisa menipu seorang Danang Wihatmoko untuk menceploskan bola ke gawang. Dan kita melihat seperti halnya ia melakukannya melawan Persiwa Wamena pada saat Arema bermain di kandang. Kali ini kembali Noh Alamsyah mengeksekusi penalti dengan sangat sempurna. Iya, cukup baik. Tenang. Semakin berat beban yang diterima oleh pemain-pemain Persijap Jepara untuk bisa keluar menyamakan skor atau lihat ini. Ya, kita melihat di sini tampaknya ada benturan antara Kurnia Mega dan juga Pablo Francis. Dan saya melihat di sini peran Pablo Francis cukup sentral ya, tidak seperti biasanya, tampaknya sangat-sangat agresif. Dan kita melihat di sini sah-sah saja ia melakukan sebuah usaha untuk menyundul bola. Namun memang setelah itu tampak ada sebuah benturan dengan Kurnia Mega. Ya, kita melihat di sini tampaknya ada tandukan dari Pablo Francis kepada Kurnia. Iya, saya melihat tidak ada unsur kesengajaan. Ya. Karena Kurnia mengambil bola dan hanya melihat bola, kemudian Pablo Francis juga membelakangi sehingga tidak bisa dihindari benturan tadi. Membuka kombinasi lemari besi Arema Indonesia di lini belakang yang kita melihat tambah hari tambah kompak. Nurul Huda. Masih Nurul Huda lepaskan crossing. Kembali Pablo Francis ataupun Doni Siregar. Ya, sebuah skema serangan yang selalu mengandalkan sektor sayap, dan di sini Nurul Huda sebagai pengumpan dan Nur Hadi berhasil memberikan assist, namun tendangan yang kurang sempurna dilakukan oleh Doni Siregar. Bahtiar, Beni Wahyudi. Masih Arema Indonesia. Janka berpindah ke sisi sebelah kiri.
Ruaka Yudi. Fahrudin yang dituju kali ini. Doni FS Junior. Tambahan waktu tersisa 2 menit lagi. Pablo Francis. Masih Python Tiabma Junior. Doni FS. Masih Doni. Lagi-lagi sebuah salah pengertian dari Doni FS ke Nurul Huda tentunya. Roman Camelo dibiarkan saja. Tendangan dari jarak yang cukup jauh. Tommy Pranata mantap. Pablo Francis, lagi-lagi hal yang sama kembali terjadi. Bagaimana terjadi salah pengertian antara sesama pemain Persijap dan serangan balik Arema Indonesia. Muhammad Ridwan pendek saja. Masih ada Valdo Silva. Kanan Arema Indonesia. Ruaka Yudi. Dan akhirnya wasit Jerry Eli menipkan pelitnya, pertanda bahwa babak pertama baru saja usai.